dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu kepada setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah kita dengan menonton secara online di rumah atau dimanapun Anda berada. Saya boleh lihat setiap tangan-tangan yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan, banyak sekali yang bersuka cita. Dan saya juga percaya kita semua datang beribadah karena kita rindu untuk mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan hari ini. Amin. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau memberitahukan bahwa kami yang melayani sudah di antigen dan hasilnya negatif. Puji Tuhan, sehingga kita bisa merasa nyaman dan aman untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk menaikkan sebuah lagu yang berkata bahwa kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, menyatakan kasih-Nya terhadap hidup kita juga tanpa syarat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami mau menyatukan hati kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Untuk datang dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap jiwa dan akal budi kami dan roh kami Tuhan. Untuk berjumpa dengan Engkau, untuk mengalami Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik, menyanyikan setiap lagu dari hati kami bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap
Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan hatiku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, dan kami mau tetap percaya hanya kepadamu. Mari boleh kita bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap percaya dan berserah. Keyakinan di dalam hati, oh, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau melekat padamu Tuhan, melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, kami takkan goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami mau tetap setia Tuhan, dan kami mau terus menyenangkan hatimu. Terimalah setiap nyanyian kami, biarlah ini menjadi pujian dan penyembahan yang harum bagimu. Dan kami siap Tuhan untuk menyanyikan lagu puji-pujian yang lebih lagi Tuhan dari hati kami. Kami siap untuk bersorak lebih lagi bagi namamu. Siap kita yang siap, sama-sama katakan amin. Sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Pagi ini saya mau ajak kita semua untuk ekspresikan iman kita kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi Allah kita sanggup dan Dia memberikan kita kekuatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan, milikku di surga. Mari kita katakan.
puji. Dia sumber kekuatan kita dan dia juga perisai kita. Amin. Kami mau bersorak lebih lagi bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita melompat bagi Dia. So hanya tinggal dekat-Mu kami aman Tuhan. Katakan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku dan ku berjalan di dalam. Siap melompat bagi Tuhan, come on. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai, tak akan ku goyah imanku. Katakan, tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Amin. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kita hanya mengikuti satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Katakan, tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau yang meneguhkan langkahku. Dan selamanya aku mau berjalan Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai, tak akan ku goyah imanku. Tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Saya percaya kita semua mengikuti Yesus karena kita percaya Dia Allah yang berkuasa dan dahsyat. Sekali katakan, Kau meneguhkan langkahku. Come on, nyanyikan dengan lantang. I siap di sini. Kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai, tak akan ku goyah. Iman kami kan tetap teguh Tuhan. Takkan ku ragu. Sekali katakan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai, tak akan ku goyah. Ini perkataan iman kami Tuhan. Amin. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya, yang kami puji dan kami sembah. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Engkau adalah perisai di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan hari ini kami mau nyatakan, kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi mengarahkan hati kami Tuhan, untuk percaya kepada setiap janji-janji-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi hidup setiap kami. Sebab Engkaulah Allah pemegang setiap janji itu. Dan janji-janji-Mu adalah ya dan amin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyian ini menjadi ungkapan hati kami. Haleluya. Tuhan,
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah dalam kekuatan-Mu dan kami percaya Tuhan. Sebab itu mari kita nyanyikan. Sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan,
katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita sembah Dia Allah yang ku percaya. Oh, kami mau berserah padamu, Tuhan. Kami mau mengandalkanmu, Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Hanya Kau yang kami percaya, Tuhan. Yesus, Yesus. Angkat suaramu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah Engkau, Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang kudus dan perkasa, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami puji Engkau, Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Satu nama Yesus, tiada yang lain yang kami sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur sebab segala kebaikan-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan, Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, yang kami tinggikan. And we worship You, Jesus. We worship You, and we worship You in this place, oh God. Allah yang kami sembah, Engkau Yesus. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada setiap orang yang lemah, kepada setiap orang yang letih, kepada setiap orang yang lesu. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memberikan pengharapan baru kepada setiap orang yang sedang putus harapan dan sedang kehilangan pengharapannya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang sedang buntu jalannya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang mampu memuaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Kau. Oh, kami sembah Engkau. Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita di saat kita menyembah Dia. Dan hari ini saya mau ajak kita semua. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain, tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, tapi kita bisa ceritakan itu kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa kepada Dia. Kita datang dengan segala kerendahan hati
kita datang kepada Tuhan kita. Bapa, kami datang membawa setiap hati kami, setiap isi pikiran kami Tuhan. Sebab Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Oh Tuhan, oh ya lama ya she, ya lama ya she, ya lama ya she, ya Jika Engkau sudah selesai berdoa, mari kita membangkitkan roh kita. Kita berdoa, kita menyembah Dia di dalam roh. Sebab roh yang ada di dalam kita, roh Tuhan yang ada di dalam kita yang akan berdoa kepada Tuhan, yang akan berseru kepada Tuhan akan hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan. Oh, ya lama ya oh Jesus. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan dari hati kami. Kami rindu akan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kita nikmati hadiratnya, nikmati jamahannya. Sebab Kau hadir di sini, menjamah setiap umat-Mu Tuhan, yang haus dan rindu akan Engkau. Oh, ya Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bersyukur. Apapun yang Kau bawa hari ini ketika Engkau datang beribadah, kerinduanmu, kelemahanmu, kekhawatiranmu, hari ini angkat semuanya itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Biar kita izinkan, biar Tuhan yang mengambil alih, yang menyelesaikan setiap permasalahan kita, yang memimpin kita, memberikan hikmat. Dan biarlah satu hal yang kita lakukan hanyalah percaya. Karena itu saya mau ajak kita semua sekali lagi, naikkan lagu ini dari dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau Tuhan, segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya.
Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan ya Bapa, kami kembali mau kenaikkan doa kami Tuhan ya Bapa, untuk saudara-saudara kami Tuhan ya Bapa, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan ya Bapa, yang membutuhkan penyembuhan Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan, sang sumber kekuatan kami, penyembuhan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Bapa selalu Tuhan mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sepakat mau berdoa Tuhan ya Bapa untuk Tuhan saudara-saudara kami yang sakit kulit Tuhan ya Bapa, prolasis autoimun. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan ya Bapa yang Allah yang sanggup menyembuhkannya Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan ya Bapa, kuasa-Mu Tuhan ya Bapa yang memulihkannya Tuhan ya Bapa. Karena Tuhan, darah-Mu Tuhan ya Bapa tercurah baginya Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang terkena COVID Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan ya Bapa, benih-benih ilahi yang ada di dalam dirinya Tuhan ya Bapa, yang akan menyembuhkannya Tuhan ya Bapa. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan ya Bapa, setiap sakit penyakit tidak berkuasa lagi Tuhan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ya Bapa, Engkaulah Tuhan, Allah Tuhan ya Bapa, yang sanggup Tuhan ya Bapa melakukan jauh lebih apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa pada jemaat kami juga Tuhan yang gangguan pada paru-paru Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan ya Bapa. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan ya Bapa. Kami nyatakan kesembuhan telah terjadi juga Tuhan ya Bapa. Saat ini juga Tuhan ya Bapa, Engkau pulihkan dia, maka dia akan pulih Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan ya Bapa. Ada seorang ibu hamil Tuhan ya Bapa, agar proses berjalan dengan kelahirannya berjalan lancar. Kami percaya Allah turut bekerja untuk mendalam kebaikan. Dan juga Tuhan ya Bapa, apapun yang dia perlukan, Allahku akan mencukupkannya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang usahanya Tuhan ya Bapa, agar dia pelanggannya ramai. Kami percaya Tuhan, bagimu Tuhan ya Bapa, tidak ada yang mustahil juga Tuhan ya Bapa untuk mendatangkan berkat Tuhan ya Bapa. Dan kami percaya kelimpahan semperang laut akan datang kepadanya Tuhan ya Bapa. Karena Engkaulah sumber berkat dan Tuhan ya Bapa. Iman kami percaya Tuhan, segalanya Engkau cukupkan Tuhan ya Bapa, menurut Tuhan ya Bapa kemuliaan-Mu Tuhan ya Bapa. Dan pemulihan perekonomian setelah pandemi, kami percaya Engkau juga Tuhan ya Bapa telah memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan untuk Tuhan pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan ya Bapa. Bapak Presiden kami maupun Tuhan ya Bapa pemerintah-pemerintah kota Tuhan. Semuanya Tuhan ya Bapa, Engkau Tuhan memberikan Tuhan ya Bapa pengertian Tuhan ya Bapa untuk Tuhan. Sama-sama untuk berjuang Tuhan ya Bapa untuk melawan semua pandemi-pandemi dan pemulihan ekonomi Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan ya Bapa, Engkau sungguh mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan ya Bapa. Sebab terang-Mu sudah datang, kemuliaan bangkit di atas bangsa kami Indonesia Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan semua doa kami Tuhan ya Bapa di dalam tangan kasih-Mu Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bisa berhenti berdoa, tetapi kuasa-Mu Tuhan yang terus bekerja Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membacakan ayat minggu ini ya. Oke, ayat minggu ini ada di 2 Korintus 9 ayat 8. Kita baca mulai dari dan Allah sanggup ya. Oke, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sekali lagi dengan suara yang keras kita baca, biar kita bisa rema di dalam hati kita. Oke, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.
Bapak, Ibu, Saudara. Wow, sungguh hadirat Tuhan begitu luar biasa dalam penyembahan kita tadi, amin. Dan sebelum kita menyaksikan ICM News, saya ingin menyambut apakah ada Bapak atau Ibu atau Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di ICM DC Mall? Bolehkah lambaikan tangan biar saya bisa lihat? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ada di sebelah kanan sini. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat datang, Tuhan memberkati. Dan dengan begitu, mari kita akan segera menyaksikan ICM News untuk minggu ini. Shalom Jemaat ICM DC Mall yang sedang mengikuti ibadah minggu ini secara onsite maupun secara online. Saya percaya kita masih ada dalam kuasa perlindungan Tuhan dan tetap senantiasa sukacita dalam segala hal. Saya Kristi dan mari kita saksikan agenda terpenting dalam ICM News berikut ini. Camp PMK pada minggu ini akan diadakan pada Sabtu 19 Maret pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bertempat di ICM Geraha Mas, samping Edukit Batam Center. Bagi jemaat yang belum mengikutinya, mari alami pemulihan dari Tuhan serta berjalan bersama dengan Kristus. Berikut adalah jadwal secara onsite dan online ibadah ICM DC Mall. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Bagi Anda yang berdomisili di sekitar Batam Center, mari beribadah di ICM Geraha Mas, samping Edukit Batam Center. Bimbingan pranikah atau BPN dalam tahun ini akan dimulai kembali. Bagi pasangan yang sedang membangun hubungan, silahkan bergabung di BPN. Kelas BPN akan diadakan pada Jumat 18 Maret pukul 7 malam, bertempat di ICM DC Mall lantai 2. Untuk pendaftaran, silahkan menghubungi call center gereja. Bagi alumni BPN yang telah menikah, kami undang untuk terlibat dalam kelas pembina ini. Dibuka pendaftaran TK, SD, SMP Cahaya Bangsa 1 Bengkong dan Cahaya Bangsa 2 Batu Aji. Dapatkan diskon khusus gelombang kedua, free trial class untuk siswa baru, TK, SD, SMP, dan free baca tulis dan berhitung untuk siswa baru TK dan SD. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Mari bergabung di dalam komsel untuk dapat bertumbuh di dalam Kristus, serta saling mendukung dan mendoakan. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi call center gereja. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja kita, silakan like dan subscribe YouTube channel ICM DC Mall, serta follow Instagram dan Facebook. Untuk ICM Geraha Mas, telah tersedia akun Instagram yang baru. Jangan lupa di-follow ya. Kirim permohonan doa Anda melalui WhatsApp ke call center gereja. Permohonan Anda akan didoakan di ibadah raya, doa pengerja, serta menara doa. Percaya 2-3 orang bersepakat Tuhan akan menjawab doa kita. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil, atau scan QR Code berikut ini. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Berikut adalah nomor call center gereja di nomor 0813-7886-7788. Silahkan WhatsApp apabila Anda membutuhkan informasi maupun pelayanan.
Kesukaran apapun yang sedang saudara alami saat ini, janganlah tawar hati, tetaplah tegar di masa sukar, itulah kehidupan yang siap tahan uji. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Lengkapi kami dengan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu adalah solusi bagi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tetap semangat. Amin. Di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini, mungkin ada banyak hal-hal yang tidak pasti. Tapi kita percaya firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu, ya. Nah saudaraku, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua menyiapkan hati untuk sungguh-sungguh melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Nah kita akan mulai dari, saya sedikit review dari apa yang telah kita terima selama Januari, Februari, bahkan kita sudah masuk di bulan Maret. Supaya kita mengerti apa sih artinya tahun kelimpahan berkat ilahi, bagaimana kita mengalaminya di saat-saat seperti sekarang ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan, tahun kelimpahan berkat ilahi adalah di bulan Januari kita belajar, jadi kita menerima berkat seutuhnya dari Tuhan. Bukan separuh, bukan sebagian, tapi berkat seutuhnya. Yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Saya berdoa, saya berharap, dan saya percaya roh saudara akan semakin kuat. Jiwa saudara semakin tenang, tubuh saudara semakin sehat. Ini harapan saya, sesuai dengan firman Tuhan katakan, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Amin. Saudara katakan bersama dengan saya, roh saya semakin kuat, jiwa saya semakin tenang, tubuh saya semakin sehat. Nah itulah tahun kelimpahan berkat ilahi. Nah saudaraku, tapi bagaimana prosesnya mengalami itu? Kita harus percaya bahwa akan ada perubahan dalam hidup kita. Dari perubahan manusia lama atau yang disebut bios, menjadi manusia baru yang disebut zoe. Di mana perubahannya? Perubahannya dimulai dengan pola pikir. Manusia itu hidupnya, kalau tidak dirubah pola pikirnya, tidak akan pernah bisa berubah. Dia akan tetap sama. Hidupnya seperti itu saja. Tapi kalau kita mulai rubah cara berpikir kita, mulai selaraskan cara berpikir kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Dari manusia lama, dari manusia yang hanya mengerti apa yang dia alami berdasarkan pengalaman masa lalu dan sebagainya, dia akan berubah mengerti sekarang. Oh ternyata begini kehendak Tuhan. Begini seharusnya saya hidup. Manusia baru seharusnya seperti ini. Berdasarkan apa? Tuntunan firman Tuhan. Nah itu sebabnya saudaraku, waktu kita sangat terbatas beribadah. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Setiap kali saudara dengarkan firman Tuhan, tanamkan itu dalam pikiran, dalam perasaan kita, dalam hati kita, menjadi sebuah kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Nah saudaraku, perubahan pikiran itu disebut metanoia. Mari kita pelan-pelan kita ingin supaya pola pikir kita berubah. Ya. Dan di bulan Februari kita sama-sama mengikuti firman Tuhan bahwa bagaimana kita mengalami kelimpahan berkat ilahi, kita harus mulai dengan mengalami kelimpahan kasih Bapa. Karena kalau kasih Bapa surgawi tidak melimpah dalam hidup kita akan menjadi kosong, saudaraku. Saudara tahu bahwa dunia ini mengalami banyak problem ketika bapak-bapak yang seharusnya memberikan kehidupan atau gambaran kehidupan seperti apa yang diberikan oleh Bapa surgawi, tapi bapak-bapak banyak yang tidak berfungsi dalam keluarganya. Sehingga anak-anak tidak mengerti apa yang sebetulnya
terjadi, apa yang sebetulnya harus mereka alami dan sebagainya. Karena apa? Bapak-bapak tidak mengalami atau tidak berfungsi atau tidak berperan untuk memberikan gambaran Bapa surgawi dalam kehidupan anak-anaknya. Itu sebabnya kita perlu mengalami apa yang disebut kelimpahan kasih Bapa, dekat dengan Tuhan, setiap hari bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya penyembahan itu bagi kita adalah bukan sekedar di hari Minggu, nyanyi-nyanyi seperti ini, ibadah seperti ini. Penyembahan itu adalah hidup kita sepenuhnya, hidup kita seutuhnya, hidup kita secara total dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tapi juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apapun yang kita kerjakan dalam berbisnis, dalam bekerja, ngurus rumah tangga dan sebagainya. Jadikan semua itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Ada amin? Jadi kita tidak hanya menyembah Tuhan di hari Minggu. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hidup kita sepenuhnya adalah persembahan kepada Tuhan. Amin. Nah kemudian saudaraku, kalau kita lakukan seperti itu, hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan, maka hidup kita seperti Roma 12 ayat yang pertama berkata, hidup kita menjadi sebuah persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan ini penting, sebab apa saudaraku? Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan akan memberkati hidup kita, Tuhan akan mencukupi hidup kita, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Saya banyak belajar dari pengalaman hidup saya sendiri. Bagaimana dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang sudah boleh dibilang seperti sampah. Dibuang orang, ditolak orang. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita diangkat oleh Tuhan. Dari kehidupan yang seperti sampah, yang dibuang, ditolak, tidak dihargai, Tuhan angkat hidup kita. Karena apa? Satu hal, Tuhan berkenan. Jadi kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, tidak ada yang mustahil. Daud yang cuma gembala domba 2-3 ekor. Sementara abang-abangnya jadi tentara, jadi prajurit. Dia hanya jadi gembala, profesi yang paling rendah bagi bangsa Israel. Tapi siapa yang tahu satu titik dalam hidupnya, tiba-tiba Tuhan berkenan, Nabi Samuel datang membawa minyak urapan, dan kemudian dia diangkat dari seorang gembala domba, diangkat Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Hidupnya berubah 180 derajat, dari orang yang tidak ada apa-apanya, Tuhan angkat hidupnya menjadi hidup yang berharga, hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Kata kuncinya adalah berkenan. Katakan berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya bulan Maret ini Tuhan bukakan kepada saya rahasia firman Tuhan. Bagaimana kita berhasil dalam keuangan. Engkau berhasil dalam keuangan bukan semata-mata karena kita punya warisan banyak. Bukan semata-mata karena kita pintar berbisnis. Bukan semata-mata karena kita punya pengalaman bisnis yang luar biasa, bukan. Tapi karena kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, warisanmu yang sebanyak apapun habis. Kepintaranmu dalam berbisnis, seperti apapun pintarnya, tidak berlaku. Di musim pandemi ini saudaraku, banyak orang hopeless, banyak orang menyerah, banyak orang putus asa, banyak orang merasa tidak ada jalan keluar. Kenapa? Ya, semua merata, kesulitan terjadi di mana-mana. Tapi kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan. Saya sudah melihat beberapa banyak jemaat mengalami ini, saudaraku. Perusahaan besar, perusahaan kecil, orang-orang yang berjualan di kedai kopi. Kalau engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, pasti ada jalan keluar, amin. Pasti berhasil keuanganmu. Ya, nah. Saudaraku, berhasil dalam keuangan karena apa? Karena kita mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi apa? Pengelola yang semakin dipercaya oleh Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, semakin dipercaya oleh Tuhan. Artinya kalau kita diberkati, kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, jadilah pengelola yang baik.
Jangan lupa diri. Jangan salah gunakan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan. Jadilah pengelola yang baik. Jadilah orang, jadilah pribadi yang dapat terus dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita mulai dari firman Tuhan dari ayat Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 1 berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di mana? Di Israel. Dan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari zaman Abraham. Artinya krisis bisa terjadi kapan saja, di zaman apa saja. Dari dulu yang namanya krisis sudah ada. Makanya kita nggak kaget sebetulnya. Tahun 98 ingat gak? Kita krisis begitu luar biasa. Terus 2 tahun lalu pandemi terjadi, hal yang sama juga terjadi. Tapi krisis adalah kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan. Amin. Kesulitan adalah kesempatan untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan. Oke, saudaraku, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Gerar adalah nama satu daerah di negeri Filistin. Filistin itu sekarang Palestina itu ada di tengah-tengah negara Israel. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, Palestina itu tidak di luar tapi di dalam. Jadi dia negara di dalam negara, ya. Nah, saudaraku, saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan berkata begini kepada Ishak pada saat terjadi krisis. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan bertemu dengan Ishak. Jadi saudara mesti ingat, waktu krisis terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan, pastikan saudara bertemu dengan Tuhan. Amin. Jangan bertemu dengan yang lain. Pastikan saudara bertemu dengan Tuhan. Gimana caranya Pak Nathan bertemu dengan Tuhan? Bertemu dengan Tuhan itu realisasinya adalah kita bertemu dengan kasih-Nya. Kita bertemu dengan kebenarannya. Kita bertemu dengan kuasanya. Kalau dikatakan kita bertemu dengan Tuhan bukan seperti saya bertemu dengan saudara mata ketemu mata seperti ini. Bukan, tapi bertemu dengan Tuhan itu artinya kita mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan, itu bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, Ishak bertemu dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri, Tuhan berkenan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak. Lalu Tuhan berfirman seperti ini, janganlah pergi ke Mesir. Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir? Sebab Mesir itu pada zaman itu saudaraku adalah negeri yang lebih maju. Negeri yang peradabannya lebih modern. Negeri yang sukses. Banyak orang ketika krisis langsung pergi ke Mesir. Tapi pesan Tuhan buat Ishak. Ishak, kamu jangan ke Mesir. Kamu jangan ikut-ikutan orang lain pergi ke Mesir. Kamu tetap di tempat. Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku, apa maknanya bagi kita? Mesir, makna rohaninya adalah satu kemajuan dunia, cara-cara dunia yang luar biasa. Dan saudaraku, banyak orang tertarik. Banyak orang ingin cepat hasilnya. Dengan cara mengikuti cara-cara Mesir. Cara-cara dunia ini. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau orang punya uang lebih, dia ingin investasi. Supaya uangnya yang banyak bertambah banyak. Nah, seringkali kita tergoda dengan tawaran, dengan iming-iming, dengan bujukan. Ayo investasi, ini bagus, ini bagus. Wah, nanti tanam sekian, dapat sekian. Tidak salah kalau kita mengelola uang yang ada untuk bertambah, itu tidak salah. Tapi jangan dengan cara yang instan atau dengan cara jalan pintas. Karena firman Tuhan berkata, bukan menjadi kaya yang membuat orang berdosa. Tetapi orang yang ingin cepat kaya.
Saya bisa carikan ayatnya itu. Orang yang ingin cepat kaya, dia akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Di zaman sekarang, saudaraku, siapa yang gak pingin tanam uang sekian, dapat keuntungan sekian puluh persen dan sebagainya dengan cepat. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita tahu semua, kita lihat di berita ya. Orang-orang yang tanam uang, pengen dapat cepat, tiba-tiba bosnya kabur, gak jelas. Akhirnya dicari polisi dan nasabah kehilangan uangnya. Nggak tahu mau minta dari siapa, nggak tahu mau tuntut siapa. Jadi ini salah satu contoh saja. Boleh investasi, boleh berusaha untuk menambah penghasilan kita, tapi jangan pakai cara Mesir. Jangan pakai cara-cara dunia ini. Ya, kita harus minta hikmat Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa tunjukkan kepada kita. Supaya kita bisa diberkati Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Saya berharap saudara mengerti bahwa berkat yang kita terima haruslah berkat dari Tuhan. Dan jangan salah saudaraku, banyak cara untuk orang bisa mendapatkan berkat. Pergi-pergi ke tempat tertentu, datang ke orang-orang tertentu yang dinamakan orang pintar lah, orang apalah. Tapi saudaraku percayalah, Tuhan sediakan berkat bagi kita menurut caranya Tuhan. Amin. Itu yang kita mau terima. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Terus kemudian Tuhan berkata begini dalam ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka Tuhan bilang, aku akan apa? Menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini janji Tuhan. Pada saat Tuhan berkata seperti ini, Ishak belum menerima apapun. Keadaannya masih sulit. Kondisi pada waktu itu masih kelaparan. Tidak ada sesuatu yang menghasilkan. Tuhan berfirman di tengah-tengah kesulitan, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Bahkan Tuhan katakan, kepadamulah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan kalau sudah berjanji, apalagi janjinya ini sudah pernah diberikan kepada Abraham, ayah daripada Ishak. Maka kepada keturunannya, kepada Ishak, Tuhan ulangi kembali janji itu. Ishak, aku sudah janji, bahkan aku sudah bersumpah kepada ayahmu Abraham. Aku akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan sekarang kuulangi lagi janji itu. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dan kabar baik buat kita semua pagi ini yang hadir. Baik di ruangan ini maupun saudara yang mungkin mengikuti secara online di rumah masing-masing. Janji itu datang kepada saudara pagi ini. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Dan aku akan memberkati engkau. Yang percaya katakan amin. Saya berani mengatakan ini saudara-saudaraku. Karena saya sudah mengalaminya. Tahun 2001, kurang lebih 5 tahun setelah saya menginjakkan kaki di kota Batam. Saya melayani Tuhan. Saya betul-betul mengalami kesukaran. Biaya hidup di kota Batam dibandingkan dengan persembahan yang saya terima dari gereja. Pada waktu itu tidak bisa mengcover. Sehingga rumah, mobil yang saya tinggalkan di kota Tangerang terpaksa dijual. Dan pembayarannya dicicil. Karena dicicil, jadi tidak terasa. Uang yang seharusnya saya simpan kembali, habis untuk menutupi biaya hidup sehari-hari bersama dengan istri saya. Dan saat itu saya benar-benar mengalami kesulitan. Saya mengalami kesukaran. Saya pernah ceritakan, sampai kita makan nasi padang beli 1 bungkus berdua. Bukan karena diet. Tapi karena mau menghemat. Tapi tiba-tiba saya, Pak Jem, Pak Roy ada undangan ikut seminar ke Jakarta. Dan itu seminar dari seorang hamba Tuhan dari Kanada.
Kemudian di akhir seminar kami didoakan satu persatu. Dan tiba-tiba pas giliran saya didoakan, ada suara Tuhan datang. Pesan Tuhan datang kepada saya lewat hambanya ini. Nah, coba saya minta tolong diputarkan kalau bisa, Chris. Ya, seperti ini pesan Tuhan. The Lord says, son, teach my word, Tuhan berkata kepadaku, anakku, ajarkan firman, preach my word, beritakan firmanku, and live my word. dan hidup menurut firmanku. And I'm bringing together the resources and the people, Dan aku akan membawa segala dana dan orang, and I'm supplying everything you're lacking. dan aku akan cukupkan segala kekuranganmu. So quit telling me all that you lack. Jadi jangan beritahukan saya segala kekuranganmu. Quit telling me your limitations. Jangan beritahukan kepadaku segala keterbatasanmu. For your limitations is my opportunity for Karena demonstration. keterbatasanmu adalah kesempatan untuk aku mendemonstrasikan kuasaku. It's not by might nor power, but by my spirit, saith the Karena Lord. bukan oleh kekuatan gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Now quit disqualifying yourself. Jadi jangan cari jalan untuk saudara tidak memenuhi Forget persyaratan. yourself. Lupakanlah dirimu. Let me use you for my glory. Biar aku pakai engkau untuk kemuliaanku. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Jesus' Yeah. name right now we thank you, Lord. Amen. Saya sudah berulang-ulang dengarkan pesan Tuhan ini. Tuhan berkata, ajarkanlah firman-Ku. Hiduplah sesuai dengan firman-Ku, kata Tuhan. Aku akan sediakan orang-orang untukmu. Aku akan sediakan dana untukmu. Aku akan cukupi semua keperluanmu. Jangan kau ceritakan lagi tentang kesulitanmu, kata Tuhan. Dalam kesulitanmu itulah kesempatan bagi aku, Tuhan Allahmu, untuk bekerja, untuk menyatakan kuasaku. Bukan karena kuat dan gagahmu, kata Tuhan, tapi karena aku. Saya sampai hafal pesan itu. Kenapa? Karena saya dengarkan terus-menerus. Dan pada waktu itu tahun 2001, keadaan saya sulit sekali. Kami berdua harus sewa tempat dari rumah ke rumah, kontrak sana, kontrak sini. Terkadang persembahan yang kami terima belum waktunya habis, sudah habis. Mungkin banyak juga di antara kita yang mengalami seperti yang saya alami. Tapi saya termasuk orang yang menghidupi apa yang Tuhan janjikan. Tuhan bilang, aku akan sediakan semuanya. Dan kalau hari ini saya melihat hidup saya, apa yang Tuhan janjikan itu ternyata benar. Tuhan sediakan orang-orang, Tuhan sediakan SDM yang saya perlukan dalam pelayanan. Tuhan sediakan dana. Saudara tahu persis, akhir tahun lalu kita mau memulai di Gerahamas, tidak ada dana untuk kita beli perlengkapan dan sebagainya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba saudaraku, ada orang sumbang ini, ada orang sumbang itu dan sebagainya. Sampai keperluan pelayanan di Gerahamas itu tercukupi. Apa yang saya sampaikan ini sebuah fakta. Kalau kita hidup oleh janji Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Meskipun saat ini kita belum mendapatkan jawaban, meskipun saat ini kita belum dapat jalan keluar, kalau kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, saya menyampaikan ini saudaraku, tidak ada kepentingan lain kecuali benar-benar saudara mengalaminya. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak selanjutnya? Ishak bukan hanya percaya kepada Tuhan. Tapi gini, Ishak dalam Kejadian 26 ayat 12, apa yang dilakukan Ishak? Ishak menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah yang mana? Di tanah di mana Tuhan suruh dia tinggal di situ. Di mana tanah di mana Tuhan suruh dia tertanam di situ. Tinggal di situ. Menabur di tanah itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Ishak melakukan apa yang dia percayai. Jadi kita tidak hanya percaya, tapi juga kita melakukan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan tindakan.
Ishak bertindak sesuai dengan imannya. Dia mulai menabur. Meskipun keadaan kering, meskipun keadaan gersang. Di tempat-tempat lain tidak ada hasil. Orang lain mungkin berusaha tidak berhasil. Tapi Ishak tetap percaya janji Tuhan. Dia menabur di tanah itu. Dan Alkitab mencatat, dalam tahun itu juga, Ishak mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Mengapa dia mendapat hasil 100 kali lipat? Alkitab mencatat, sebab Ishak diberkati Tuhan. Ada amin. Dan ini ayat 13. Kita pasti suka baca ayat ini. Ayo kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian. Sehingga ia menjadi sangat. Wow. Pasti kita suka. Saya pun suka. Karena menjadi kaya itu tidak berdosa Bapak Ibu Saudaraku. Menjadi kaya itu bukan berarti kita duniawi. Menjadi kaya itu adalah kehendak Tuhan. Ada ayat berkata, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tapi jangan fokus kepada kayanya saja. Kaya itu hanyalah akibat dari proses yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, muncullah sebuah rumusan. Kunci keberhasilan Ishak adalah pertama, di ayat 2, Ishak taat dan tidak pergi ke Mesir. Mau gak kita taat untuk tidak menggunakan cara-cara yang salah? Untuk tidak menggunakan cara-cara yang Tuhan tidak berkenan? Mau gak kita taat hanya menggunakan cara-cara yang Tuhan izinkan? Tuhan berkenan. Hikmat daripada Tuhan. Dan Ishak taat. Ishak taat. Dan Ishak yang kedua apa? Percaya. Sekalipun hasilnya belum ada, sekalipun keadaan masih sulit, Ishak percaya terhadap janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati. Amin. Sebab begini, dalam proses mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berharap gini, bukti dulu baru saya percaya. Kalau bukti dulu baru percaya itu bukan iman. Proses iman adalah percaya dulu baru mujizat terjadi. Waktu saya sakit kanker, limfoma, kelenjar getah bening 7 tahun yang lalu. Kondisi saya kritis. Saya sudah siap kalau saya dipanggil Tuhan. Tapi hati saya. Waktu pertama kali obat kemo mulai masuk. Antara hidup dan mati saya sudah tidak jelas. Kesadaran saya sudah hilang. Tapi dalam sedikit kesadaran yang masih ada. Hati saya percaya itu sebabnya saya berseru panggil nama Yesus. Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Istri saya melihat bagaimana mata saya sudah putih semua. Sudah hampir-hampir lewat. Tapi hati saya masih ada sedikit iman untuk percaya Yesus sanggup menolong saya. Padahal kondisi waktu itu masih kritis. Bahkan puncak-puncaknya kritis. Saya nggak tahu gimana keadaan saudara. Mungkin saudara tidak sakit seperti saya. Tapi mungkin keadaan ekonomimu. Bisnismu. Engkau sedang mengalami kritis. Di stadium yang tinggi. Hampir tidak ada lagi jalan keluar. Saya mau saudara ambil keputusan. Tuhan, aku mau tetap percaya Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak pernah berdoa. Berdoa adalah tanda engkau percaya. Berdoa bukan sekedar kegiatan agamawi yang kita lakukan sebagai sebuah ritual. Bukan. Berdoa adalah ekspresi tanda engkau percaya kepada Tuhan. Tanda engkau dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Bapak kita secara jasmani, pasti kita sering komunikasi, betul nggak? Kenapa kita jarang ngobrol sama Papa kita?
Karena nggak dekat kita hubungannya sama Tuhan. Kalau hubunganmu baik, pasti engkau suka ngobrol sama papamu. Sama kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik, kita pasti sering berdoa. Menabur dalam doa. Menabur dalam ketekunan. Ishak tidak hanya percaya, tapi dia juga menabur, mengelola, mengusahakan, kerja keras. Ada amin. Dan menabur juga di rumah Tuhan. Kalau saudara lihat, coba lihat gambar ini. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran saudara? Aduh, ini gereja, duit lagi, duit lagi. Aduh, ini gereja, uang melulu. Dan saya sebagai pendeta, sebagai pemimpin jemaat, sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah merasa risih bicara soal uang. Saudara tahu kenapa? Karena persembahan jemaat tidak masuk ke kantong pribadi saya semuanya. Saya hidup dari persembahan yang diberikan oleh gereja. Persembahan jemaat masuk ke rekening atas nama gereja dan dikelola oleh bagian keuangan gereja. Itu sebabnya saya tidak tertuduh, tidak merasa risih bicara soal uang. Kenapa? Karena di gereja ini, saya tidak memegang semua keuangan persembahan. Saya hanya memegang apa yang diberikan oleh gereja untuk hidup saya. Paham itu ya? Mungkin agak berbeda dengan gereja-gereja lain yang saudara tahu. Nah, saudaraku, kalau gereja mengajarkan kepada kita persembahan, tujuannya bukan untuk kepentingan pendeta ataupun orang-orang tertentu. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan dari jemaat sendiri. Saya ajarkan kepada saudara kebenaran ini supaya saudara mengalami seperti yang Ishak alami. Engkau menabur di tanah yang tepat. Coba kasih saya slide yang ya itu. Ada 5 alasan mengapa kita menabur di rumah Tuhan. Ada 5 alasan. Supaya saudara tahu ya, jadi jangan hanya sekedar transfer, tapi saudara nggak ngerti ngapain transfer. Supaya saudara tahu masukkan uang ke kotak persembahan, supaya saudara paham apa alasannya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, karena saudara taat, persembahan itu adalah perintah Tuhan, amin. Bukan perintah pendeta. Saya nggak pernah telepon jemaat satu orang pun selama saya 26 tahun jadi pendeta di ICM. Saya nggak pernah telepon jemaat. Bu, mana bu persembahannya? Pak, mana pak bulan ini persembahannya? Enggak pernah, karena persembahan itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Itu perintah Tuhan, bukan perintah saya. Yang kita responi dengan iman dan ketaatan. Dan kedua, persembahan itu adalah menabur sebagian benih. Kalau saudara seorang petani, panen. Dapat benih, panen. Terus kemudian benih itu saudara makan semua. Dibikin roti, dibikin prata atau apa, makan semua. Kira-kira ada lagi nggak ladang yang bisa menghasilkan? Ada lagi nggak tanah yang bisa menghasilkan benih? Tidak ada, karena semuanya habis kita makan. Habis dijadikan roti, habis dijadikan prata. Tapi kalau benih itu sebagian kita ambil 10% dari semua hasil kita ambil. Kemudian kita mulai tanam lagi benih itu di ladang. Tanam lagi di ladang. Maka ladang saudara tidak akan pernah berhenti untuk berbuah. Ada amin? Itu artinya persembahan. Saya mengajarkan ini bukan untuk saudara saja, tapi saya juga melakukannya. Bagian keuangan tahu persis. Setiap bulan saya tabur benih supaya ladang kehidupan saya tidak habis-habis. Benihnya akan selalu menghasilkan. Ada amin. Terus seperti itu.
Dan alasan ketiga, mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena itulah bukti kejujuran kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu persis perusahaan saudara seperti apa besarnya, profit saudara berapa setiap bulan. Dan saudara juga tidak perlu melaporkan, memberikan laporan profit and loss setiap bulan kepada saya. Karena itu bukan bagian saya. Tapi saudara harus laporkan itu kepada Tuhan. Tuhan, bulan ini aku loss. Investasiku rugi Tuhan. Tuhan, Engkau Maha tahu. Aku tidak mau menipu Engkau Tuhan. Kalau aku rugi ya aku bilang rugi Tuhan. Percuma aku menipu Engkau karena Engkau tidak bisa ditipu. Karena Engkau Maha tahu Tuhan. Tapi jangan cuma rugi laporan. Waktu saudara mendapatkan untung ya Tuhan terima kasih. Bulan ini Tuhan aku dapat profit sekian. Tahun ini proyekku berhasil Tuhan aku dapat sekian. Dan waktu kita berikan persembahan kepada Tuhan, itulah kejujuran kita kepada Tuhan. Ada amin. Karena ayatnya jelas, kalau saya bacakan ayatnya jelas. Bolehkah kamu menipu Allah di kitab Maliaki? Terus bangsa Israel bilang, bagaimana kami menipu engkau? Tuhan tunjukkan. Di dalam hal persembahan kamu telah menipu aku. Jadi kejujuran kita itu penting. Dan kemudian yang keempat, persembahan itu juga merupakan sebuah ungkapan, sebuah ekspresi dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Saya mau tanya ya, kita kebanyakan di sini orang Tionghoa. Kalau Imlek, kalau kita ada berkat, kalau kita ada duit, apakah kita suka masukkan uang ke amplop kasih sama orang tua kita? Sebagai bentuk apa? Ungkapan terima kasih. Kamu udah lahirin saya. Kamu udah besarkan saya. Mungkin angpauku ini tidak berarti dibandingkan dengan pengorbananmu melahirkan saya, membesarkan saya. Mungkin angpauku ini sangat kecil dibandingkan dengan pengorbananmu melahirkan saya, membesarkan saya. Tapi inilah yang bisa kulakukan sebagai ungkapan terima kasihku kepadamu. Gitu kan? Nah, dari mana saya tahu? Karena saya juga dapat angpau kemana waktu Imlek. Anak-anak yang udah kerja kasih angpau sama saya. Atau kalau bukan Imlek pas ulang tahun, pernikahan mereka kasih hadiah. Ya ulang tahun kelahiran mereka kadang-kadang kasih hadiah. Ungkapan terima kasih. Nah sekarang kita percaya Allah itu Bapa kita. Kita ada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita menerima makanan rohani. Amin. Di rumah Tuhan kita mendapatkan pengayoman rohani. Waktu saudara didoakan baik di gereja, di ruang kebaktian, baik dari rumah saudara didoakan. Itu pengayoman rohani yang kita terima. Dan sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan bukan kepada pendeta. Saudara nggak perlu berterima kasih kepada saya. Karena yang memberkati saudara, yang mengayomi saudara Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memberkati saudara. Nah sebagai ungkapan terima kasihmu kepada Tuhan. Engkau memberikan persembahan. Tuhan ini rasa syukur, rasa terima kasihku kepadamu Tuhan. Amin. Jadi enggak asal-asal transfer, enggak asal-asal berikan. Ini sebagai ekspresi. Benar enggak? Kalau kita mau kasih sama orang tua kan kita cari angpaunya yang bagus. Jumlahnya pun kita perhitungkan. Ini kira-kira pantasnya berapa ya? Nah, begitu saudaraku. Jadi sama sekali ini gak ada kaitan dengan saya pribadi. Ini kaitannya antara saudara dengan Tuhan. Dan yang kelima, alasan yang kelima. Kenapa kita kasih persembahan? Karena itu tindakan iman kita. Apalagi kalau memberinya bukan dalam keadaan kelimpahan. Apalagi kalau memberinya justru dalam keadaan sulit. Satu kali Tuhan Yesus ajak murid-muridnya. Ini ada di Alkitab. Saya tidak punya waktu untuk membacakannya, tapi ini saya ceritakan. Tuhan Yesus bilang ini, sini kamu lihat orang kasih persembahan. Ada orang kaya kasih persembahan, banyak. Terus tiba-tiba ada janda miskin kasih persembahan hanya 2 peser. Jumlah yang sangat sedikit, tetapi itu yang dia punya, itu yang dia punya. Terus Tuhan bilang sama murid-murid,
Menurut kalian, mana yang lebih besar memberikannya? Kalau pandangan manusia berarti jumlah kan? Yang jumlahnya banyak berarti besar, yang jumlahnya sedikit berarti kecil. Tapi pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia. Ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Tuhan mengukurnya begini, kamu lihat ya, orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Tapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Jadi ini bukan soal jumlah. Bukan soal jumlah, tapi ini soal iman. Memberi dari kelimpahan tidak terlalu sulit. Kalau saudara punya 10 juta, kasih 1 juta, saudara masih punya 9 juta. Tetapi waktu orang memberikan semua yang dia punya, walaupun itu sedikit, walaupun tapi itu yang dia punya, itu yang terbaik yang dia bisa berikan. Maka saudaraku, di mata Tuhan itu persembahan yang terbaik. Jadi saya mau ajarkan kepada saudara, saya tidak terlalu terkesan dengan persembahan yang diberikan berdasarkan kelimpahan. Karena itu biasa. Tapi saya terkesan kalau persembahan itu diberikan karena kita tetap percaya meskipun kita sulit. Amin. Nah saudaraku, saya akhiri dengan kisah Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Terjadi kelaparan di Samaria. Kemudian Tuhan bilang, kamu pergi kepada seorang janda. Elia pikir mungkin ini janda kaya raya. Ternyata waktu dia ketemu janda yang miskin. Dan kemudian ketika ketemu Elia bilang, sedang apa kamu? Janda itu bilang, saya sedang mengumpulkan beberapa potong kayu. Dan saya akan membuat makanan. Dan setelah itu saya dan anak saya akan mati. Kenapa? Karena makanannya cuma tinggal sisa untuk 1 kali makan. Terus Elia seperti tidak punya perasaan. Dia bilang, kamu buatkan dulu untuk saya. Orang sudah sulit, gak punya apa-apa lagi. Tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit. Cuma untuk 1 kali makan, setelah itu mati. Elia malah bilang, coba kamu buat dulu itu untuk saya. Tapi janda Sarfat ini, karena dia dengar yang bicara adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Dia percaya itu suara Tuhan. Apa yang terjadi? Dia buatkan tepung itu menjadi roti dan dia kemudian berikan kepada Elia. Dan Alkitab mencatat, tepung dan minyak yang dia punya tidak habis-habis. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi jelas Alkitab katakan selama masa kelaparan itu, tepung dan minyak yang dia punya itu tidak habis-habis. Saudaraku, kalau dengar kisah ini, rasanya nggak make sense, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin? Tapi connect atau nyambung dengan poin yang terakhir ini, bahwa ketika kita kekurangan, jangan berhenti memberi. Karena bukan soal jumlah, saudaraku. Engkau mungkin hanya bisa, Tuhan aku cuma bisa kasih segini. It's okay. Sebab di mata Tuhan, imanmu lebih penting. Tuhan gak perlu semua dunia ini Tuhan yang ciptakan. Emas dan perak Tuhan yang punya. Tuhan tidak perlu. Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Amin. Dan hari ini saya tidak hanya ajarkan firman. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Seperti Ishak, firmannya jelas. Dalam tahun ini juga dia mendapat 100 kali lipat. Karena dia diberkati Tuhan. Saya berdoa, saya beriman. Hal yang sama terjadi kepada setiap saudara. Amin. Mari bangkit berdiri, engkau yang mau diberkati Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari hati saudara. Semua sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
lihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku hatiku percaya. Hatiku Hatiku percaya. Selalu saya mau impartasikan, saya mau bagikan pengalaman mengenai hal ini, saudaraku. Ketika saya datang ke kota ini tahun 1996, tahun demi tahun saya banyak mengalami kesukaran. Kadang bingung mau bayar kontrakan rumah, kadang bingung bagaimana bisa memenuhi keperluan sehari-hari. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menampakkan diri lewat firman-Nya, lewat suaranya, lewat pesannya. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyediakan yang kau perlukan. Kesulitan yang kau alami adalah kesempatan bagiku untuk menyatakan kuasaku, kata Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku, kata Tuhan. Hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi kalau ada di antara saudara, engkau mengalami seperti yang Ishak alami. Engkau mengalami ada masa-masa sulit dalam hidupmu. Dan engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa. Engkau mungkin sudah mulai putus asa. Engkau mungkin sudah melihat jalan seolah-olah buntu. Jalan seolah-olah tidak ada. Saat ini, biarkan Tuhan menampakkan diri kepadamu. Biarkan Tuhan mengunjungi setiap saudara. Saya berdoa supaya Tuhan menyatakan secara khusus, secara spesifik kepada setiap saudara. Dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan pakai cara-cara yang bukan daripada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau. Dengan caraku, kata Tuhan. Dan Tuhan akan berikan hikmat kepada setiap saudara. Untuk engkau mulai menabur dalam hidupmu. Menabur dalam doa. Menabur di dalam ketekunan. Menabur juga di rumah Tuhan. Menabur juga kepada keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita. Menabur kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan lihat. Seperti apa yang terjadi kepada Ishak. Tuhan berkata dalam tahun itu juga Ishak menuai hasil yang berlipat kali ganda. Sebab dia diberkati Tuhan. Taruh kedua tanganmu di dada, katakan, hatiku percaya. Dengan suara yang keras katakan, hatiku percaya. Sekali lagi katakan, Hatiku percaya, selalu ku percaya. oh hatiku. Hatiku percaya, Hatiku Tuhan. hatiku percaya.
Iralamana lamaya, shandarana. Iralana lamana lama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap umat-Mu di tempat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara online. Hamba-Mu berdoa Tuhan, terjadilah seperti firman yang kami dengar pada hari ini. Ketika kami mengambil keputusan untuk taat, untuk tidak menggunakan cara-cara Mesir, untuk tidak menggunakan cara-cara yang Tuhan tidak berkenan. Ketika kami percaya kepada janji Tuhan, pada suara Tuhan, kepada pesan-pesan Tuhan, meskipun keadaan kami masih sulit. Ketika kami mulai bertindak, menabur dalam doa, menabur dalam ketekunan, menabur di rumah Tuhan, menabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini Tuhan, hari ini firman-Mu digenapi ya Bapa. Kami percaya tahun kelimpahan berkat ilahi nyata dalam kehidupan umat-Mu, nyata kepada setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, tahun ini juga Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Roh Kudus, hikmat penyertaan yang daripada Tuhan akan menyertai setiap engkau dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam setiap usahamu. Tuhan membuat engkau berhasil. Hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu Tuhan turun atas umat-Mu. Mereka yang telah setia mengembalikan milik Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan curahkan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya, kita berkata, amin, 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 haleluya. Selamat hari Minggu. Setiap kita diberkati. Sampai jumpa minggu depan.